Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang indulgensi. Pada slide pertama kita akan melihat apa yang mengakibat dosa. Di dalam pandangan Gereja Katolik, dosa mempunyai dua akibat, yaitu kesalahan, yaitu dosa itu sendiri, dan hukuman atau siksaan akibat dosa tersebut. Kesalahan dihapus jika dosa diampuni, tetapi hukuman atas dosa yang telah diampuni tetap ada. Frank Seed, seorang pewarta dan penulis Katolik ternama dari Inggris, mengibaratkan dosa seperti paku yang dipakukan pada sepotong kayu, digambarkan sebagai jiwa seseorang. Saat seseorang mengakukan dosanya dan Tuhan mengampuninya adalah ibarat mencabut paku dari potongan kayu tersebut. Tetapi lubang bekas paku tetap ada dan harus diisi kembali. Dosa yang dilakukan seorang telah meninggalkan bekas luka pada jiwanya, dan kerusakan tersebut perlu diperbaiki. Sehingga diperlukan indulgensi untuk menghapus akibat dampak buruk dari dosa yang dilakukan. Dengan demikian, jika seorang meninggal dalam keadaan rahmat, tidak dalam keadaan berdosa berat, tetapi masih menyimpan hukuman akibat dosa, maka hukuman tersebut perlu dijalani di dalam proses pemurnian yang disebut purgatorium atau api penyucian. Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Kanon 992 menyatakan bahwa melalui kewenangannya gereja sebagai pelayan keselamatan memberikan indulgensi yang adalah harta kekayaan gereja dengan pemulihan dari Kristus di kayu salib dan kebajikan serta doa dari orang-orang kudus. Kanon 994 menuliskan bahwa setiap orang dapat memperoleh indulgensi bagi dirinya sendiri atau untuk dipersembahkan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, agar mereka dapat segera masuk di dalam kebahagiaan kekal abadi di surga. Tetapi indulgensi tidak dapat dipersembahkan bagi orang lain yang masih hidup di dunia ini. Dalam Gereja Katolik, indulgensi dalam bahasa Inggrisnya indulgence dan bahasa Latinnya indulgentia adalah penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena dosa-dosa yang telah mendapatkan pengampunan. Pada prakteknya, indulgensi berhubungan erat dengan daya guna pengampunan dosa dari sakramen tobat. Menurut Katekismus Gereja Katolik, hanya umat beriman yang benar-benar siap menerimanya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dengan jelas yang dapat memperoleh indulgensi dengan bantuan gereja. Secara sederhana, indulgensi adalah anugerah rohani dari gereja yang menghapus hukuman sementara akibat dosa yang telah diampuni. Makna yang lebih mendalam dari indulgensi adalah yang pertama, indulgensi sebagai ungkapan kerahiman Allah. Indulgensi menunjukkan kasih dan belas kasih Allah yang ingin menyucikan umatnya, tidak hanya dari dosa, tetapi juga dari akibatnya. Allah menghendaki keselamatan manusia secara penuh, baik di dalam hidup sekarang maupun di kehidupan kekal. Yang kedua, indulgensi sebagai bagian dari pemurnian dan pertobatan. Meskipun dosa telah diampuni melalui sakramen tobat, dosa masih meninggalkan dampak seperti kebiasaan buruk, keterikatan duniawi, atau akibat sosial dari dosa. Indulgensi membantu manusia dibersihkan dari akibat dosa, mempercepat proses pemurnian, dan mengarahkan hati lebih dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, indulgensi sebagai persekutuan di dalam tubuh Kristus. Indulgensi berkaitan dengan persekutuan orang-orang kudus. Gereja Tubuh Mistik Kristus memiliki harta rohani dari jasa-jasa Yesus, Bunda Maria, dan para kudus. Melalui indulgensi, gereja berbagi rahmat ini kepada umat beriman, baik bagi dirinya sendiri maupun jiwa-jiwa di api penyucian.
Yang keempat, indulgensi sebagai panggilan untuk berbuat baik. Indulgensi bukan hanya tentang menerima rahmat, tetapi juga mengundang umat untuk melakukan tindakan-tindakan rohani seperti berdoa, membaca kitab suci, atau melakukan karya kasih. Hal ini menumbuhkan iman dan memperdalam relasi dengan Allah. Jadi sebagai kesimpulan, indulgensi bukan sekedar penghapusan hukuman, tetapi merupakan sarana pemurnian diri, tanda belas kasih Allah, persekutuan gereja, dan ajakan untuk semakin bertumbuh di dalam kekudusan. Dengan menerima indulgensi, umat beriman dipanggil untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin hidup di dalam kasih-Nya. Bagaimana syarat-syarat memperoleh indulgensi? Berdasarkan Kanon 996, tertulis syarat-syarat umum yang harus dipenuhi seseorang dapat memperoleh indulgensi. Syarat pertama adalah sudah dibaptis. Syarat kedua, tidak dalam hukuman ekskomunikasi atau dijatuhkan sebagai hukuman atas pelanggaran berat terhadap ajaran atau hukum gereja. Yang ketiga, dalam keadaan rahmat, tidak dalam keadaan dosa berat, setidaknya pada akhir perbuatan yang ditetapkan. Yang keempat adalah mempunyai niat dan maksud untuk memperoleh indulgensi, kemudian melakukan perbuatan yang telah ditentukan sesuai dengan ketetapan gereja yang berlaku. Kita akan melihat bentuk daripada indulgensi. Di dalam gereja Katolik, indulgensi dapat diperoleh dalam dua bentuk. Yang pertama adalah indulgensi penuh, berarti menghapus seluruh hukuman sementara akibat dosa. Yang kedua adalah indulgensi sebagian, menghapus sebagian hukuman sementara akibat dosa. Syarat umum untuk memperoleh indulgensi penuh, umat beriman harus: satu, melakukan tindakan yang ditentukan oleh gereja. Kedua, mengaku dosa dalam sakramen tobat. Ketiga, menerima komuni kudus. Yang keempat, berdoa untuk intensi paus. Setelah intensi dilanjutkan dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Yang keempat, bebas dari keterikatan baik dosa berat maupun dosa ringan. Catatannya, jika semua syarat terpenuhi kecuali yang terakhir, bebas dari keterikatan pada dosa, maka indulgensi yang diperoleh hanya sebagian. Tindakan dalam memperoleh indulgensi penuh, yaitu ada berbagai cara. Yang pertama, membaca kitab suci setidaknya 30 menit dengan penghormatan, berdoa rosario di dalam kelompok atau gereja. Yang ketiga adalah mengunjungi gereja pada hari raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November dan berdoa bagi arwah di api penyucian. Yang keempat, melakukan jalan salib secara devosional. Yang kelima, mengunjungi basilika atau ziarah tempat suci tertentu pada waktu yang ditentukan. Yang keenam adalah mengikuti benediksi atau penghormatan sakramen Maha Kudus, hosti yang sudah dikonsekrasikan dengan penuh iman. Indulgensi penuh hanya dapat diperoleh 1 kali di dalam sehari. Kemudian tindakan untuk memperoleh indulgensi sebagian, yaitu pertama, berdoa Angelus atau Regina Coeli dengan devosi. Yang keempat, mengucapkan doa tobat, ya Allah ampunilah aku orang berdosa ini, dengan penuh pertobatan. Yang ketiga, berdoa litani para kudus atau doa lain dengan kesalehan. Yang keempat, membantu orang lain yang membutuhkan sebagai tindakan kasih. Dan yang kelima, membaca atau merenungkan ajaran gereja selama beberapa waktu. Bagaimana indulgensi untuk jiwa-jiwa di api penyucian? Indulgensi baik penuh maupun sebagian kita bisa persembahkan untuk diri sendiri atau untuk jiwa-jiwa di api penyucian, tetapi tidak bisa diberikan kepada orang lain yang masih hidup. Mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian adalah tindakan kasih yang luar biasa karena mereka tidak lagi bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Dengan indulgensi kita membantu mereka untuk masuk lebih cepat ke dalam kerajaan surga. Doa-doa indulgensi bagi jiwa-jiwa di dalam api penyucian. Doa-doa ini didaraskan untuk memperoleh indulgensi bagi jiwa-jiwa di api penyucian, terutama pada bulan November atau saat mengunjungi makam orang beriman.
Yang pertama adalah doa pelepasan bagi jiwa-jiwa di api penyucian yang bunyinya, Ya Allah yang Maha Rahim, aku mohon kepadamu, kasihanilah jiwa-jiwa di api penyucian, terutama mereka yang paling menderita dan terlupakan. Dengan belas kasih-Mu yang tak terbatas, ampunilah dosa-dosa mereka dan bawalah mereka segera ke dalam terang kemuliaan surgawi. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang telah kami kasihi dan bagi semua jiwa yang tidak memiliki siapapun yang berdoa bagi mereka. Semoga mereka dapat segera beristirahat dalam damai-Mu yang kekal. Bunda Maria, pengantara segala rahmat, doakanlah mereka. Amin. Doa yang kedua adalah doa abadi Santa Gertrudis Agung. Menurut tradisi, setiap kali doa ini didoakan, 1000 jiwa dilepaskan dari api penyucian. Bunyinya, Ya Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepadamu darah paling berharga dari putramu Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persatuan dengan semua misa yang dipersembahkan di dunia seluruh hari ini, untuk semua jiwa di api penyucian, untuk orang-orang berdosa dimanapun, untuk orang-orang berdosa di gereja universal, mereka yang ada di dalam rumah tanggaku dan di dalam keluargaku. Amin. Doa yang ketiga adalah doa untuk orang beriman yang telah meninggal. Dapat didoakan setelah rosario atau saat berjarak ke makam. Ya Tuhan, berikanlah istirahat kekal kepada jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal, dan sinarilah mereka dengan cahaya abadi-Mu. Semoga jiwa-jiwa mereka berkat kerahman Allah beristirahat dalam damai. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih tentang indulgensi. Semoga kita dapat mendoakan bagi semua jiwa-jiwa di dalam api penyucian, dan juga mendoakan kita sendiri, supaya kita juga mendapatkan indulgensi baik penuh maupun sebagian. Terima kasih, Tuhan Yesus